Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat narasumber kita siang hari ini, Dr. Rifat Nur Fahri, SPM, yang kami hormati, jajaran pimpinan, dosen, tenaga pendidikan, serta seluruh peserta Tausiah Ramadan yang berbahagia. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul pada siang hari ini dalam kegiatan Tausiah Ramadan yang diselenggarakan oleh Direktorat Al-Islam dan Kemuhamadian Unsida. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Perkenalkan, saya Cafid Duha, selaku moderator yang akan memandu jalannya kegiatan tausiah pada siang hari ini. Baik Bapak Ibu serta hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tema tausiah kita pada hari ini adalah Ramadan menjaga kesehatan fisik dan psikis. Tema ini sangat relevan bagi kita semua karena di bulan Ramadan ini kita tidak hanya dituntut untuk meningkatkan kualitas ibadah, tetapi juga menjaga kesehatan tubuh dan mental agar ibadah kita dapat berjalan secara optimal. Pada kesempatan yang berbahagia ini telah hadir bersama kita narasumber yang insya Allah akan menyampaikan materi ini, yaitu Bapak Dr. Rifat Nurfahri, SPM, selaku Kaprodi Pendidikan Profesi Doktor. Beliau akan berbagi ilmu dan wawasan kepada kita semua terkait bagaimana menjaga keseimbangan kesehatan fisik dan psikis selama menjalani ibadah puasa. Baik, kepada yang terhormat Bapak Dr. Rifat Nurfahri, SPM, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Mas Hafid atas perkenalannya. Yang kami hormati seluruh Bapak Ibu dosen di Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Pada kesempatan siang kali ini di hari kedua bulan Ramadan, kita akan mengaji bersama tentang makna Ramadan dilihat dari segi fisik dan segi spiritual. Ya. Sebagai dokter mata, saya akan menggunakan pendekatan dari keilmuan saya, yaitu di bidang mata. Nanti kita akan analogikan bagaimana ini supaya bisa eh, lebih paham bagaimana hikmah dari puasa itu bisa kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai dokter mata, saya dalam pendidikan itu mempelajari bahwa indera penglihatan kita itu sangat berperan penting untuk membentuk diri kita. Bayangkan aja, kita melihat sejak kita itu lahir. Walaupun memang belum optimal, melihatnya masih berbayang-bayang ya. Tapi dengan melihat itulah kita bisa melihat wajah ibu kita, wajah orang tua kita. Kemudian kita mulai beranjak dewasa dan bisa mengenali angka, huruf, dan belajar. Bisa mengenali warna dan lain-lain. Semuanya itu adalah dari proses kita melihat. Termasuk membentuk apa yang kita sukai, apa yang kita benci. Nah, jadi ada kaitan yang erat sekali dari penglihatan kita dengan mental yang kita miliki. Karena itulah kita dalam beribadah itu seringkali memang kita harus melatih ya apa ya bagaimana kita ini tuh dengan kesehatan yang kita miliki itu bisa memaknai apa yang kita lihat itu dalam rangka untuk bersyukur dan beribadah kepada Allah. Jadi begini, dalam ilmu kesehatan mata, ah, mengapa kita bisa melihat? Itu sebenarnya adalah dari proses suatu hal yang mekanisme
dari adanya cahaya, ya. Pancaran cahaya dari sinar matahari yang menyinari objek di dunia ini itu kemudian dipantulkan sehingga masuk ke dalam bola mata kita. Kita memiliki apa yang dinamakan sebagai visual axis. Visual axis itu adalah sumbu penglihatan di mana itu dari cahaya luar masuk hingga ke dalam mata kita dan ditransmisikan menjadi biokimiawi dan dipersepsikan di dalam pusat pengelolaan informasi di dalam otak kita. Nah, disitulah kemudian terbentuk kesadaran-kesadaran itu. Dan ini sangat dominan bagi manusia, ya. Sebagai contoh gini saja. Saya akan meminta Bapak Ibu sekalian untuk tidak membayangkan gajah naik sepeda. Bagaimana? Malah akan timbul bayangan gajah naik sepeda di dalam alam mental kita. Karena apa? Karena itu adalah proses yang terjadi di dalam sistem saraf pusat kita. Nah, tetapi dalam proses penglihatan itu ada syarat tadi visual aksisnya harus selalu dalam kondisi yang jernih. Agar apa? Agar cahaya itu bisa masuk ke dalam mata kita dan bisa diartikan oleh tubuh kita. Begitu juga dengan hidayah dari Allah, petunjuk dari Allah. Anggap saja hidayah itu adalah cahaya, maka kita sebagai hamba Allah agar bisa menerima cahaya itu, maka harus menghilangkan berbagai hambatan-hambatan yang memungkinkan cahaya itu tidak sampai kepada kita. Sehingga dalam puasa itulah dinamakan adanya tazkiyatun nafs, pemurnian diri, pembersihan diri dari segala hal-hal yang bersifat duniawi, sehingga kita bisa lebih self-reminding, self-consciousness kita untuk menjadi pribadi yang lebih bersih. Kenapa seperti itu? Bisa seperti itu. Nah, kita mengetahui bahwa Allah mewajibkan bahwa umat manusia, umat Islam itu diwajibkan untuk melaksanakan ibadah puasa. Akan tetapi ibadah puasa ini itu adalah ibadah yang benar-benar hanya kita dan Allah yang mengetahuinya. Artinya ini adalah kesadaran dari diri kita. Tidak ada namanya orang puasa, kemudian ada guru yang menilai, kemudian itu yang menjadi suatu skor untuk pahala. Karena semuanya langsung directly kepada Allah. Mengapa dikatakan demikian? Karena lagi-lagi kita melatih bagaimana respon tubuh kita terhadap apa yang dilarang selama puasa. Bahwa saat puasa, Allah melarang kita untuk makan dan minum sejak dari subuh hingga kemudian matahari tenggelam atau sampai maghrib. Padahal ini tuh adalah hal-hal yang halal. Boleh kita konsumsi pada kondisi sehari-hari. Akan tetapi kita dilatih oleh Allah bagaimana selama puasa itu kita membatasi hal-hal yang halal ini. Apa yang kita harapkan melatihnya itu? Apa yang Allah tujuannya melatih ini itu? Supaya kita memiliki kesadaran penuh terhadap apa yang kita rasakan dan apa yang kita pilih dalam kehidupan sehari-hari itu. Seringkali kita dalam kehidupan sehari-hari adalah timbul spontanitas yang tidak lepas dari ego pribadi kita sendiri. Ketika kita melihat apa yang kita sukai, kita akan merasa senang, kemudian kita akan berlaku baik. Tapi ketika kita disakiti, kemudian kita mendapatkan suatu masalah, maka kita akan mengalami tekanan dan akan timbul emosi yang terkadang tidak terkontrol dan menimbulkan sumpah serapah dan cacian kepada orang lain. Nah, setelah 11 bulan kita melalui hal ini dengan proses yang alamiah, yang tidak lepas dari karakter pribadi masing-masing, tentu karakter saya dengan Bapak Ibu semuanya berbeda. Saya cenderung memang orangnya pragmatis, kemudian tidak bawa emosi yang cepat naik turun, sehingga memang dalam sehari-hari ya seperti ini orangnya. Tapi kemudian ketika dalam puasa ini, Allah berusaha untuk mengajarkan kepada kita bahwa kita dibekali dengan kemampuan untuk mengontrol dari respon yang akan kita lakukan. Kita diberikan sanctuary, space
Tidak serta-merta semuanya itu ada respon dari semua stimulus yang kita berikan. Kita diminta untuk mensucikan diri. Kita dibatasi untuk makan dan minum, padahal kita lapar. Tapi karena takwa kita, iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita membatasi diri dari hal-hal yang halal itu. Tujuannya apa? Sehingga nanti ketika sudah lepas dari Ramadan, kita yang halal saja logikanya bisa kita kontrol. Insya Allah untuk yang haram-haram itu maka akan bisa lebih mudah lagi untuk kita jauhi. Beneran kayak gitu. Kira-kira apa yang sudah terjadi selama ini di lingkungan masyarakat kita. Tentu kita harus introspeksi bahwa seringkali mungkin memang apa yang kita hadapi di dunia nyata berbeda dengan idealnya apa yang dirasakan. Seandainya hal ini bisa diaplikasikan oleh seluruh umat Islam, khususnya di Indonesia, tentu apa yang kita hadapi sekarang Indonesia menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negara yang gemah limpah jinawi dan makmur sentosa. Anggap aja kalau misalkan idealnya ini tercapai, maka selenggarakan saja pemilihan presiden di saat bulan puasa. Maka nggak ada lagi namanya money politik, nggak ada lagi namanya serangan fajar. Orang yang akan memilih itu sudah tahu apa yang harus dipilih. Kemudian yang terpilih pun juga tahu bahwa ini adalah amanah yang diberikan oleh masyarakat kepada beliau-beliau itu. Jadi kita sangat bersyukur bahwa di dalam ekosistem organisasi Muhammadiyah ini, termasuk di Umsidah itu, ada ekosistem Islami yang berusaha kita jalankan, di mana itu adalah menerapkan ajaran-ajaran Islam dalam kehidupan nyata, rohania, termasuk dalam hal kepemimpinan. Di Muhammadiyah itu ada namanya ketua yang terpilih, tapi tidak mutlak seorang individu. Ada 13, ada yang 7. Kemudian dari situ kemudian berdiskusi siapa yang akan menjadi ketua umum. Ini lagi-lagi adalah bentuk di mana mengurangi ego pribadi masing-masing. Dan inilah sebenarnya tujuan dari puasa Ramadan itu adalah bagaimana mengurangi ego kita. Kita bertenggang rasa, merasakan apa yang selama ini dirasakan oleh kaum-kaum duafa yang belum bisa merasakan nikmatnya makan setiap kali lapar. Nikmatnya untuk mendapatkan apa yang diinginkan karena kebutuhannya. Jangan anggap bahwa kita sendiri itu bukan kaum duafa. Bisa jadi sebenarnya apa yang kita inginkan itu masih banyak dibandingkan apa yang sebenarnya kita mampu untuk mengatasinya. Nah, disinilah kemudian kita belajar untuk mengontrol. Kita tidak meletakkan kebahagiaan diri kita ini tuh tergantung dari apa yang kita dapatkan dari orang lain. Kita meletakkan kebahagiaan itu dari apa yang kita rasakan diri kita sendiri sebagai bentuk ikhlas pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Marcus Aurelius, seorang filosof dan juga kaisar Romawi, menyebutnya ini sebagai stoikism, memisahkan antara kebahagiaan dengan respon dari luar, sehingga seseorang bisa menjadi bahagia dengan apa yang dimilikinya sendiri. Akan timbul energi positif dari hal ini, kemudian akan menarik. Jadi ada hukum positivisme, hukum atraksi yang menyebabkan hal-hal positif itu yang akan datang kepada kita, sehingga kita dalam kehidupan sehari-hari tentu akan menjadi orang yang semakin positif juga. Jadi ini yang penting sekali, yaitu bagaimana self mastery dari kita saat bulan Ramadan itu dilatih. Kita diminta untuk mengevaluasi secara keseluruhan. Sahabat-sahabat Rasulullah dan kaum-kaum ulama, Ustadz Afin yang terdahulu, bahkan ketika mendekati Ramadan, mereka sudah menyiapkan pola-pola ibadah yang khusus selama bulan Ramadan. Karena hal yang paling berharga ketika bulan puasa itu adalah waktu. Kita tidak terasa tiba-tiba sudah bulan puasa. Begitu juga ketika sudah menjalani puasa. Tak terasa akan terlewati 10 hari yang pertama. Masuk ke 10 hari yang kedua. Tak terasa
mendekati sepertiga malam terakhir, 10 hari yang terakhir. Dan 30 hari lagi, 28 hari lagi sudah Lebaran. Dan lewatlah masa Ramadan itu. Karena itu memanfaatkan waktu puasa di saat bulan Ramadan ini itu untuk melaksanakan kewajiban kita dan ibadah sehari-hari itu adalah hal yang sangat penting. Tentu kita memiliki kapasitas dan kemampuan yang berbeda-beda, tapi semuanya itu adalah suatu nilai pahala tersendiri. Orang yang sakit yang berpuasa dengan kemampuannya sendiri akan memiliki nilai yang lebih dibandingkan orang yang sehat walafiat dan melakukan puasa. Karena pengorbanan yang dilakukan oleh hamba Allah tersebut untuk melaksanakan perintah Allah jauh lebih tinggi daripada orang yang sehat walafiat. Jadi kalau ada yang menyebutkan bahwa apakah puasa ini itu menyehatkan? Ya, jawabannya iya. Karena dalam proses puasa ini itu kita membatasi asupan kalori yang biasanya kita berikan kepada tubuh kita. Terkadang kita memberikannya itu berlebihan sehingga ada timbunan dari kalori itu yang menjadi lemak-lemak di dalam tubuh kita. Lemak itu ada di dalam aliran darah kita, kemudian ada yang mengumpul di dalam fatty di area perut kita, kemudian di area sekitar liver kita. Nah, ketika puasa, kita akan cenderung hipoglikemik, sehingga nanti akan mengambil cadangan-cadangan glikogen dari lemak-lemak itu, kemudian dipakai lagi. Otomatis akan mengurangi kolesterol dalam tubuh kita. Namun, perlu diingat bahwa tujuan kita berpuasa itu sekali lagi, walaupun secara penelitian ilmiah itu memang menunjukkan menyehatkan, kita harus luruskan niat kita bahwa berpuasa itu adalah dalam rangka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Masalah nanti menjadi sehat atau tidak sehat itu adalah bonus. Itu bukan tujuan utama kita. Karena itulah ketika ada orang yang puasa kemudian menjadi sakit juga ada. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada yang seperti itu. Ada yang orang yang sakit tidak sanggup melaksanakan puasa. Logikanya kalau misalkan puasa itu menyehatkan, maka semua orang sehat disuruh puasa aja pasti akan sembuh sakitnya. Jadi tidak perlu lagi minum obat-obatan dan lain-lain, istirahat tidak perlu. Lalu uruskan lagi niat kita berpuasa, walaupun mau menyehatkan, tapi adalah menjalankan tuntunan dari Rasulullah SAW dan juga untuk menjadi hamba Allah yang menjadi semakin baik dengan melewati puasa Ramadan ini. Allah menyuruh kita untuk membatasi makan dan minum. Ya, karena itu adalah kunci dari sumber energi kita. Tetapi ada lagi yang lebih sulit, yaitu adalah bagaimana untuk menjauhi dari perilaku-perilaku negatif. Menjaga dari input, input yang kita terima dengan indera kita. Baik itu penglihatan dan pendengaran. Di mana penglihatan ini sangat dominan sekali di era serba digital saat ini. Kita seringkali melihat berbagai algoritma di YouTube, Instagram, kemudian Google, itu berbagai berita yang bombastis langsung masuk ke dalam diri kita. Mari kita bersama-sama ya dalam puasa ini itu kita manfaatkan untuk melepas sejenak dari kebiasaan lama kita ini tuh kita lakukan detoksifikasi digital yang kita mulai dengan cara membatasi screening time kita dengan HP kita. Nah, ini juga harus dimaklumi ya oleh ibu-ibu pimpinan ya. Kalau pas misalkan mendekati buka atau saat taraweh itu tentu jangan menanyakan deadline tugas kepada dosen-dosen ya. Mohon maaf itu saatnya untuk dosen-dosen itu fokus untuk beribadah. Ngapunten ya Pak Dekan semua saat subuh-subuh juga jangan menanyakan tugas, gitu. Menyuruh untuk melengkapi nilai ujian atau mengumpulkan soal. Ngapunten, nanti dulu ya urusan-urusan duniawinya itu kita
sampingan dulu, nggih. Kita fokus untuk mengerjakan ibadah dulu di selama bulan Ramadan ini ya. Jadi nggih, teman-teman dosen sekalian ya, ini kesempatan nggih. Kesempatan diberikan fasilitas oleh Allah selama bulan Ramadan ini. Kita tinggalkan hal-hal duniawi sementara terkait tugas-tugas perkuliahan ya. Kita fokus, kita atur waktu untuk meningkatkan ibadah di jam-jam yang mustajab ya. Saat subuh dan saat tarawih itu kita maksimalkan. Kita berupaya untuk menjadi manusia yang utuh. Ramadan mengajarkan kita bahwa kesehatan bukan hanya tentang bebas dari penyakit, tapi tentang kehadiran vitalitas dan tujuan hidup. Ya, kita kembali ke fitrinya kita. Apa sih sebenarnya tujuan lektor kepala atau mencapai jumlah mahasiswa dalam penerimaan mahasiswa baru itu memenuhi kuota atau mencapai ranking universitas yang masuk 100 nasional. Masa sekedar itu aja? Tidak adakah mungkin goal yang lebih mulia, yang lebih tinggi lagi dibandingkan persoalan itu? Kita di dalam self consciousness kita ada yang namanya God spot. Ini adalah titik di mana kita mendapatkan makna, makna dalam kehidupan kita sehari-hari. Ketika kita bangun pagi, kita ingin apa yang kerjakan pada hari itu. Di situ ada self drive yang berasal dari ilham ilahiyah itu yang mendorong kita untuk ke arah sana. Di dalam Islam kita belajar ini tuh sebagai suatu hal yang continuous improvement. Kita dilatih dalam sehari sholat 5 kali. Di sana kita menyebutkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Kita selalu mentauhidkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu sebagai apa? Sebagai jalan kita kembali ke spot itu. Entah misalkan Anda adalah orang yang berada di lingkungan yang hitam sekalipun, mungkin misalkan di lingkungan yang penuh korupsi atau di lingkungan yang penuh dengan premanisme atau kriminalisme atau mungkin hedonisme, selama kita memiliki hotspot itu, kita masih ada kesempatan untuk kembali ke fitrah itu tadi itu. Jadi bukan berarti kita setelah sholat, kemudian kita itu dibatasi oleh Allah untuk berkarya. Tidak. Silakan menjadi yang terbaik dari versi Anda sendiri. Apa minat Anda, bakat Anda, keinginan Anda, cita-cita Anda, kewajiban Anda, tanggung jawab Anda. Bersebaranlah seluruh permukaan bumi ini menjadi khalifatullah. Nah, dalam proses khalifatullah itu tentu nanti akan timbul permasalahan-permasalahan yang bisa terjadi karena kesalahan Anda pribadi atau terjadi karena kesalahan orang lain atau terjadi karena miskomunikasi. Orang yang tidak mengetahui bagaimana caranya kembali ke fitrah, maka akan mencari pelampiasan-pelampiasan yang akan menimbulkan efek samping. Contohnya adalah zat-zat adiktif, narkoba, atau kemudian maksiat, alkoholisme, melupakan sejenak masalah, tapi tidak kembali ke fitrah, sehingga sifatnya itu hanyalah temporari, tidak permanen. Kita, alhamdulillah, berkat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diberikan petunjuk melalui Al-Quranul Karim dan hadis-hadis beliau, itu petunjuk bagaimana kita agar selalu bisa kembali ke fitrah kita. Sekali lagi, kembali ke fitrah ini itu bukan berarti otomatis akan mendapatkan apa yang kita inginkan. Tetapi kita kembali ke fitrah kita melalui sholat, melalui puasa, melalui haji, sehingga kita kembali sadar apa tujuan kita diciptakan di dunia ini, yaitu sebagai hamba Allah SWT. Kemudian kita memberikan energi positif kepada lingkungan kita, mengajak bersama-sama untuk menjadi orang yang baik.
Jangan pernah bosan menjadi orang yang baik, seberapapun mahalnya, harganya, seberapapun beratnya pengorbanannya, karena itulah fitrah manusia. Kita bisa melihat di zaman modern saat ini, banyak sekali PR kita sebagai umat Islam, gimana dalam teknologi, dalam ilmu pengetahuan, kita ditipu berkali-kali oleh kaum yang berbagai tipu daya, tipu daya egoismenya. Akhirnya apa? Orang-orang berusaha menjadi baik seperti kita, sebagaimana orang-orang muslim di seluruh dunia pada umumnya. Mereka rela untuk menipu daya kita semua, untuk mencapai goal mereka. Tapi apa yang terjadi? Apakah mereka berbahagia sementara kita menderita? Di atas kertas, kelihatannya memang iya. Mereka menguasai perekonomian, mereka menguasai persenjataan. Apakah bahagia? Nah, ini belum tentu. Ada survei yang mengatakan bahwa Indonesia adalah negara yang paling bahagia. Kita bisa melihat perkembangan pertumbuhan umat-umat Islam di seluruh belahan dunia, di negara manapun itu adalah perkembangan yang eksponensial. Nah, walaupun apakah ini bias karena memang umat Islam reproduksinya lebih tinggi, atau karena angka yang di samping itu, paham bahwa ketika orang-orang menghadapi masalah, mengentok dengan urusan duniawi ini tuh, biasanya disitulah mereka akan menemukan hidayah dari agama Islam ini. Sudah banyak nama-nama yang terkenal seperti Lindsay Lohan, orang-orang yang masuk penjara di Inggris itu, mereka kebanyakan menemukan hidayah di penjara itu. Ketika dalam kondisi terpuruk, Islam mengangkat mereka. Kenapa? Ya karena memang ajaran-ajaran dalam, ya sinyalnya keputus. Apa nih? Sedikit lagi selesai kok ini, saya akhiri ini, sudah mendekati closing ya. Surahnya sudah jelas kembali ya. Sudah. Saya lanjutkan ya. Kita lihat syarat untuk masuk Islam apa? Cukup mengucapkan dan meyakini dari hati syahadat, dua kalimat syahadat. Persaksian bahwa tiada Tuhan selain Allah dan bahwa Rasulullah adalah utusan Allah. Sudah menjadi orang Islam. Selanjutnya apa? Amalan yang paling utama yang menjadi pondasi dari seluruh ibadah dalam umat Islam adalah kejujuran. Dengan jujur ini, maka menjadi landasan kebaikan-kebaikan berikutnya. Kalau dari rukun Islamnya apa? Salat. Salat memang kita perlu belajar, tapi juga itu tidak membutuhkan biaya yang besar. Itu adalah self-consciousness kita, melatih. Gimana kita menjadi orang yang pribadi yang menjadi lebih baik. Selanjutnya apa? Puasa. Puasa kembali lagi secara mental ditingkatkan, sehingga kita menjadi lebih peduli kepada sesama. Baru kemudian ketika kita sudah sadar, kita bisa menjadi orang yang kuat, kita diajarkan untuk menjadi orang yang amfa'uhum linnas. Yang terbaik adalah yang bermanfaat untuk orang lain. Dengan demikian kita mencapai profesi, dan kemudian kita akan mendapatkan pendapat dari situ.
Ketika orang-orang terpuruk dalam kondisi yang sangat down sekalipun, disitulah mereka justru akan menemukan indahnya ajaran Islam, cahaya-cahaya Islam. Kita tidak dituntut untuk menyelenggarakan ritual-ritual yang mahal sebetulnya. Kita bandingkan dengan budaya-budaya yang lain, tentu ini akan menjadi penghambat untuk datangnya cahaya, hidayah itu. Tapi di alam Islam kita diajarkan keindahan dalam kesederhanaan. Dan itulah sebetulnya makna dari kesehatan spiritual dan kesehatan fisik yang kita dapatkan dari menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan ini. Karena itu, sebagai penutup, marilah dengan kapasitas kita masing-masing menjadi individu yang lebih baik. Insya Allah, apabila kita semua memiliki ikhtiar niat yang baik, Allah akan memberikan jalan kepada kita untuk mencapai hidayahnya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih yang diucapkan kepada Bapak Dr. Rifat atas penyampaian materi yang sangat bermanfaat dan mencerahkan. Baik, Bapak Ibu, memasuki sesi berikutnya, yakni sesi tanya jawab. Monggo kami persilakan Bapak Ibu apabila ada yang ingin mengajukan pertanyaan, bisa disampaikan melalui raise hand terlebih dahulu, atau bisa menulis pertanyaan di kolom chat Zoom. Mohon izin, Mbak, ini sudah ada beberapa pertanyaan. Kami sebutkan ya. Monggo langsung. Pertanyaannya, bagaimana menjaga kesehatan saat berpuasa? Tips-tipsnya, mungkin makanan apa saja yang baik dikonsumsi saat berpuasa. Itu terlebih dahulu, Pak. Ya, baik. Terima kasih. Jadi, menjaga kesehatan di saat puasa itu kembali lagi adalah salah satu hal yang bisa dilakukan dengan cara menjalankan sunnah-sunnah Nabi dalam hal sahur dan berbuka. Bentar, oke. Yang pertama apa? Pilihlah karbohidrat yang kompleks seperti kurma, kemudian apa roti, nasi juga bisa nasi jagung ya. Ketika sahur, ini akan menjadi sumber energi yang bagus untuk kita gunakan ketika menjalani puasa dalam sehari itu. Berikutnya, ketika buka puasalah mulai dengan makanan-makanan yang lembut. Mulailah makan kurma, kemudian minum air biasa. Jadi bukan air es, tapi air biasa. Tujuannya adalah untuk mengembalikan kesegaran dalam tubuh kita tanpa menurunkan suhu tubuh secara drastis. Berikan jeda sebelum berbuka yang besar, itu dengan melaksanakan sholat maghrib dulu. Tujuannya itu apa? Tujuannya untuk menghindari lonjakan insulin yang bisa menyebabkan kenaikan gula darah yang apa, tidak stabil dan nanti akan bisa menyebabkan kadar gula darah kita itu terlalu rendah, ya, justru akan terlalu rendah. Dan apa efek berikutnya kalau misalkan, nah ini tiap orang berbeda-beda ya, ada yang kuat, ada yang enggak.
kita kembalikan kepada masing-masing. Yang berikutnya apa? Maksimalkan waktu malam untuk aktivitas fisik. Salah satunya adalah tarawih. Ya. Di saat tarawih kita melakukan gerakan sholat itu sebenarnya juga adalah untuk menyegarkan tubuh kita. Nah, secara tidak langsung. Tapi kita kembali lagi bahwa niatkan apa yang kita lakukan itu benar-benar ibadah buat Allah SWT. Tips terakhir, konsumsilah multivitamin. Karena itu akan memberikan daya tahan tubuh yang lebih baik di saat cuaca saat ini cenderung menyebabkan flu. Bayangkan kalau flu kan tentu tidak kuat untuk aktivitas macam-macam. Ya, mungkin itu yang tips-tips untuk menjaga kesehatan selama bulan puasa. Iya, baik, Mbak. Nah, ini ada pertanyaan lagi. Jenengan tadi kan menyinggung tentang ibadah malam yang terawih. Nah, apakah kurang tidur karena sahur atau ibadah malam yang banyak itu bisa mempengaruhi kondisi psikis? Jikalau iya, bagaimana cara mensiasatinya? Cara menyiasatinya adalah ketika sedang melaksanakan sahur dan ketika melaksanakan buka puasa, HP dijauhkan dari meja makan. Mari kita nikmati suasana sahur dan bukanya itu tanpa gangguan dari HP kita, gadget kita. Ya, wis itu kuncinya di situ. Detoksifikasi dari digital. Sip, wis cocok. Akan otomatis psikis kita akan melatih dopamin yang selama ini kita dapatkan dari melihat konten-konten yang menarik dari HP, itu akan kita putus. Kita berlatih untuk menciptakan dopamin dari hal-hal yang lebih basic dari makanan yang kita makan, dari ngobrol dengan teman kita buka puasa, dari keakraban suasana hangat ketika sahur, ngantuk-ngantuk ngono itu, ambil ngombe minum ini membangunkan anak kita. Nah, itu kita mencoba untuk mengembalikan fitrah kita. Dopamin kita dialihkan sumbernya berasal dari interaksi yang hangat dengan keluarga kita. Baiklah. Monggo Bapak Ibu, apakah ada pertanyaan lagi? Insya Allah sebentar lagi kita akan selesaikan. Satu pertanyaan lagi ya Pak. Monggo silakan. Saya mau tanya Mas David,
Oh, iya. Silakan. Langsung saja mau ngetik kelamaan soalnya, Mas. Ya, Assalamualaikum, dokter. Waalaikumsalam. Ya, terkait puasa yang sehat itu, dokter, nggih. Eh, saya pribadi itu sudah dapat informasi lama kalau setelah makan itu kan tidak boleh tidur, nggih, dokter, nggih. Tapi biasanya kalau Ramadan itu kan kita bangunnya kan lebih awal, jam 2:30 itu sudah bangun. Kemudian ya masak atau sholat gitu gitu dokter. Jadi kan bangunnya semangat lebih awal gitu. Nah kalau misalnya setelah subuh itu enggak tidur, kok ya mau berangkat kerja itu pusing gitu dokter gitu. Itu kira-kira kenapa atau mungkin ada solusi apa gitu biar habis subuh itu mungkin nggak tidur atau sehingga ketika berangkat itu tapi nggak pusing gitu. Itu gimana dokter? Terima kasih dokter. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. J, jangankan jenengan, saya juga sama, Bu. Saya juga bukan orang yang golongan kuat ngantuk. Jadi mesti nanti habis makan itu pasti akan ngantuk dan kalau nggak tidur pusing. Bu. Jadi secara alamiah bahwa tubuh kita itu memang butuh tidur. Ya, jadi kalau tidak terpenuhi dalam sehari itu tidurnya berapa jam, itu pasti akan ngantuk. Kenapa kalau sahur jadi berat? Jam tidurnya mungkin kurang awal. Kalau jam tidur kita sama seperti di bulan lainnya, itu pasti akan ngantuk. Ya, tapi gimana? Dalam malamnya kan juga ada taraweh ya. Masa mau tidur waktu taraweh? Nah, ini silakan masing-masing introspeksi sendiri bagaimana. Apakah nanti setelah taraweh kemudian langsung tidur, kemudian nanti ketika sahur bangun aktivitas, baru kemudian mengerjakan hal-hal yang biasanya kita kerjakan sebelum tidur. Coba dirasakan, kira-kira kalau kayak gitu nanti pusing atau enggak. Atau kalau enggak ya, kita jangan memaksakan diri langsung. Kita masih di awal puasa kok memang. Kalau memang belum persiapan, puasa Sya'ban belum melatih untuk puasa, ya kita start aja dari sini nggak apa-apa. Masing-masing orang startnya berbeda. Ada yang memang sudah biasa untuk bangun pagi, sholat qiyamul lail, ada yang enggak. Kayak saya sendiri juga kalau subuh itu jarang sekali bangun, nggak kuat memang. Karena memang biasanya kendalanya kalau saya itu ada anak kecil di rumah yang nggak bubuk-bubuk kalau malam gitu. Sehingga nanti mesti bubuknya itu kemalaman dan akhirnya susah bangun tidur. Tapi kembali lagi, apa yang saya sampaikan ini itu bukanlah hal yang justru dipakai untuk mendemotivasi diri kita semua dari Bapak Ibu dosen ya. Kita menyadari bahwa kita ini adalah manusia, yang utama itu dulu. Kita punya kebiasaan dan kekurangan kita masing-masing ya. Masalah idealnya seperti apa yang saya sampaikan tadi, tapi kita memiliki starting point yang berbeda-beda. Disitulah seninya kita sebagai manusia, gimana diberikan akal untuk melakukan adaptasi. Ya, jadi selama kita hidup, itu kita nggak pernah berhenti untuk belajar. Itu pembiasaan yang baik. Melenceng, ya kita arahkan lagi lurus kembali ke sirotol mustaqim. Maka kalau eh, kita belum seperti Rasulullah, kita bukan umatnya, ya bukan. Tentu kita selama mengimani dan berusaha untuk mengikuti sunnah Rasul, kita akan mendapatkan syafaat dari beliau. Nggak usah khawatir. Nggak ada yang lebih mulia di antara kita semua dalam forum ini. Kita semua adalah orang-orang yang juga sama-sama belajar, sama-sama kader Muhammadiyah yang sama-sama berusaha menjadi orang yang lebih baik melalui apa yang diajarkan oleh Rasulullah dan
dari perintah Allah melalui Quran dan hadis dengan organisasi Muhammadiyah ini kita diantarkan menuju pintu surga. Masalah kita nanti mau masuk surga atau enggaknya ya kembali ke diri kita masing-masing. Ya, mengenai pusing-pusing seperti itu ya. Jadi wajar, wajar. Berubahlah sedikit demi sedikit. Sama-sama, saya juga berusaha untuk berubah sedikit demi sedikit. Kita mulai dari apa? Alhamdulillah, selama kemarin bisa mengikuti taraweh secara penuh 2 hari terakhir kemarin ini. Alhamdulillah suatu pencapaian yang bagi saya sendiri suatu hal yang luar biasa. Nanti kita akan pertahankan ke depannya lagi. Lanjut ya ke pertanyaan yang dari teks. Oke, pertanyaan Tips saat sahur dan berbuka untuk lansia ini sama seperti yang tadi saya sampaikan. Jadi berbuka pertama saya kembali ke poin yang terakhir itu tadi multivitamin ya. Terus untuk buka, bukanya takjil dulu, sholat maghrib, kemudian baru makan yang berat. Supaya apa? Supaya nggak nanti ada insulin rush sehingga menyebabkan gejolak dari glukosa dalam tubuh kita. Terus ketika sahur bagaimana tipsnya? Sahur ini sunahnya bukan hal yang berat, tapi ya sekedar ada yang masuk dalam tubuh kita. Jadi bisa kurma, bisa apa? Yang penting adalah jadi niat, kita niat untuk melaksanakan puasa. Ini yang pertanyaan berikutnya. Mengapa ada yang berpuasa namun kadar gula darahnya tidak turun atau tetap tinggi? Ini yang saya jelaskan tadi bahwa tubuh ya fisiologinya memiliki keunikan sendiri-sendiri masing-masing orang. Kita melaksanakan ibadah puasa, memang efek sampingnya, bonusnya adalah menjadi lebih sehat. Tapi bisa jadi muncul seperti ini. Berpuasa namun kadar gulanya ya nggak turun. Kalau dipakai logika puasa menyehatkan aja, niat kita kalau sehat nggak tercapai. Apakah Allah salah? Tentu tidak. Allah menyuruh kita berpuasa agar menjadi orang yang semakin bertakwa. Jadi kalau memang misalkan kadar gulanya tidak turun ketika berpuasa, selama masih tidak menimbulkan gejala yang membahayakan nyawa, dilanjutkan pengobatannya dengan puasanya. Tetap laksanakan, karena tujuan kita akhirnya bukan kesehatan, tapi kita melatih diri menjadi orang yang menjadi lebih bijaksana. Lalu bagaimana kalau misalkan gula darahnya nggak terkontrol? Masuk kategori orang-orang yang tidak mampu melaksanakan puasa karena sakit. Ada jalan yang lain, bisa menyaur ketika sudah sehat, atau malah bisa cukup membayar fidyah. Intinya, ajaran Islam tidak ada yang memberatkan, tinggal kita bagaimana memahaminya supaya tidak memberatkan. Ya, Alhamdulillah sudah terjawab semua pertanyaan yang Kecat. nih, ampun, matur nuwun ya Pak. Baik, Bapak Ibu hadirin sekalian, sebelum penutup kami informasikan bahwa link presensi akan dibagikan melalui kolom chat Zoom. Kami mohon semuanya untuk dapat mengisi presensi tersebut sebagai bukti kehadiran. Baik, sebagai penutup, kami akan sedikit meringkas tausiah siang hari ini. Puasa Ramadan merupakan momentum menjaga keseimbangan fisik dan psikis. Pola makan yang sehat, istirahat yang cukup, serta kesehatan adalah bagian dari amanah yang harus kita jaga sebagai bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, semoga ilmu yang telah disampaikan oleh narasumber kita siang hari ini dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari, khususnya selama bulan Ramadan kali ini. Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Rifat serta seluruh peserta yang telah mengikuti kegiatan Tausiah Ramadan pada siang hari ini. Apabila terdapat kekurangan dalam memandu acara, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sampai jumpa lagi di tema berikutnya. Nun wal qalami wa ma yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Jadi, matur nuwun, Pak.